Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Serangan akhir atau the final attack untuk membongkar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi adalah geruduk atau silaturahmi UGM Yogyakarta 15 April dan Sumber Banjarsari Solo 16 April. Apa maksudnya? Yang pertama, Pak Rizal Fadilah CS ini akan melakukan halal bihalal dengan rektor dan jajaran pimpinan UGM. Yang kedua, di besok harinya akan mendatangi rumah kediaman Jokowi. Bincang-bincang serius dengan mantan presiden yang jago ngeles dan bohong itu. Debat panas ijazah Jokowi setelah UGM bersuara yakin asli. Ini yang sampai detik ini makin terkuak ketidakasliannya. Oke. Terus seliweran ya berita-berita ini, tak sedikit yang mempertanyakan polemik keaslian ijazah. Tapi Dr. Rismond ini senjata baru yang pernah juga dikomentari oleh Roy Suryo, bahwa apa yang didalilkan oleh Rismond itu identik, sistematik, dan sangat sesuai dengan analisis yang sudah pernah saya sampaikan sekitar 5 tahun lalu. Roy Suryo dari 5 tahun lalu sudah mengungkap hal ini. Dalam buku foto tersebut, foto almarhum Hari Mulyono tercantum dengan nama Jokowi. Selain itu, Roy Suryo juga mempertanyakan keaslian ijazahnya. Fotokopi ijazah tak pernah bisa dibuktikan keasliannya. Bahkan bentuk fisik asli pun tak pernah ditunjukkan. Tapi sekarang ada muncul. Nanti kita lihat. Luar biasa. Nah, kita lihat nih. Ini aslinya. Kata Dian Sandi Utama. Jadi entah dapat dari mana ini Dian Sandi Utama ini. Izin minum dulu ya. Revolusi, turunkan, adili Jokowi. Ini lihat. Ini senada dengan ijazah-ijazah kawan-kawannya Jokowi yang diposting sebelum-sebelumnya. Aneh kan? Kenapa baru muncul sekarang? Padahal sudah ditagih dari 5-6 tahun yang lalu. Pak Jokowi mana ijazah aslinya? Nggak pernah dimunculkan. Sekarang tiba-tiba dimunculkan oleh akun Dian Sandi Utama. Kan makin janggal gitu. Kemudian kita lihat di ijazah di tahun 85. Yang lain itu, ya, logo UGM itu nggak masuk ke tulisan ijazah. Dia ada di bawah, ada jeda. Tapi ini nabrak gitu. Kemudian dekan juga kan, nama dekan yang muncul di skripsinya Dr. Sumitro, ditulisnya Dr. Soemitro, harusnya Sumitro, janggal lagi. Nah ini yang kemudian kita lihat, termasuk juga stempel. Ini stempelnya kok dibalik jas hitamnya. Kalau yang lain agak kelihatan, tapi yang ini enggak. Ini juga janggal. Jadi janggalnya bukan 1, 2, tapi 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi makin dibela, makin ditunjukkan, makin ditampakkan juga kejanggalannya. Gitu. Kan begitu. Sehingga ini sebuah istilahnya ya, simpulan yang disampaikan oleh Pak Rizal Fadilah ya. The final attack menuju the final countdown. Hancurlah Jokowi. Tulisan hari ini masih hangat dari Rizal Fadilah.
Serangan akhir atau the final attack untuk membongkar kasus dugaan ijazah palsu Jokowi adalah geruduk atau silaturahmi UGM Yogyakarta 15 April dan Sumber Banjarsari Solo 16 April. Apa maksudnya? Yang pertama, Pak Rizal Fadilah CS ini akan melakukan halal bihalal dengan rektor dan jajaran pimpinan UGM. Yang kedua, di besok harinya akan mendatangi rumah kediaman Jokowi. Bincang-bincang serius dengan mantan presiden yang jago ngeles dan bohong itu. Hitung mundur akhir atau the final countdown adalah tahap final menuju skakmat Jokowi untuk status ijazah dan skripsi bermasalahnya. Ambrolnya benteng pertahanan UGM menjadi ancaman serius bagi Jokowi. Sanksi sosial, moral, hukum tengah menanti. Penipuan kepada 280 juta rakyat Indonesia akan segera selesai. Tentu saja, jangan coba-coba dilindungi. Bagai penggempuran benteng Konstantinopel yang terus gagal karena kokohnya rekayasa pertahanan, akhirnya keberadaan meriam Basilika buatan Orban ahli meriam Hungaria mampu menjebol benteng tersebut. Adalah meriam buatan Dr. Rismond Sianipar, dinilai sangat efektif dan mematikan dalam proses penggempuran berulang TPUA dan elemen juang lainnya. Jokowi semakin sulit untuk berkelit dan sembunyi. Suara tembakan meriam telah mengejutkan. Hitung hari-hari untuk penaklukan UGM segera dimulai. Sudah ditekan tombol merah menuju tangkap dan adili Jokowi. Ijazah palsu menjadi pintu terdekat untuk menguak kejahatan yang faktanya memang banyak. Sejak Bambang Tri mendakwa ijazah palsu Jokowi melalui riwayat SMP dan SMA-nya, maka bergulir terus skandal ketidakjelasan kelulusan UGM-nya Jokowi. UGM sendiri sudah mencoba membela. Hanya argumentasi rektor maupun dekannya yang kurang akurat. Mantan rektor Pratikno yang menjadi Mensesnek juga ikut diduga bermain. TPUA pimpinan Egy mewakili klien menggugat Jokowi termasuk UGM ke pengadilan. Sayang putusan PN Jakpus menyatakan tidak berwenang untuk mengadili. Pendampingan pidana TPUA sewaktu proses di Solo sukses melepas dari tuduhan hoaxnya ijazah S1 UGM melalui putusan PT Semarang dan Mahkamah Agung. Bambang Tri hanya disalahkan melalui tindakan pidana ujaran kebencian. Jadi tidak terbukti ya. Tidak terbukti ijazah Jokowinya asli. Ya, begitulah kurang lebih. Dr. Rismond Sianipar menembak meriam ke jantung UGM soal indikasi kepalsuan skripsi Jokowi dari banyak sisi yang secara otomatis menyebabkan ijazahnya palsu pula. Keyakinannya sudah 11.000%. Ditambah 2 data baru soal buku dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang dalam buku tersebut menyatakan sebagai dekan pada tahun 83-86. Artinya bukan Profesor Dr. Insinyur Sunardi Prawihatmojo sebagaimana tertera dalam lembar pengesahan skripsi Jokowi. Lalu putri Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang juga alumnus Fakultas Hukum, ayahnya itu Ahmad Sumitro bukan Soemitro. Ada bubuhan tanda tangan juga yang berbeda saat menjabatnya sebagai dekan. Jika terbukti pada tahun 85 dekan Fakultas UGM adalah Profesor Insinyur Ahmad Sumitro, maka hancurlah Jokowi. Kepalsuan skripsi dan ijazah Jokowi menjadi sangat terbukti. Tanggal 15 April ini, saat jumpa rektor UGM nanti, tentu hal ini akan menjadi bahan pertanyaan dan bahasan. The final countdown ini dapat membuat gelisah UGM maupun Jokowi. Baginya, jika benteng pertahanan UGM jebol, maka runtuhlah Jokowi. Tangkap dan adili Jokowi akan semakin keras gaungnya. Kematian pun mendekat. Bareskrim Mabes Polri tak bisa lagi berdiam diri, apalagi hanya terbengong-bengong. Tetapi tetap harus bergerak cepat. Terpaksa harus penuhi tuntutan rakyat. Tangkap dan adili Jokowi. Pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadilah. Terima kasih, luar biasa, catatan yang sangat menarik. Dan ini juga menjadi bukti kalau di kabar berikutnya Jokowi ini kekanak-kanakan karena tidak menghadiri halal bihalalnya Prabowo. Karena
rumornya berkembang Megawati akan hadir. Padahal nggak hadir juga sebetulnya, tapi karena takut hadir sehingga Jokowi memilih untuk berada di Solo, tidak hadir halal bihalal ke Prabowo. Itu ya sahabat semua. Jadi kita tunggu tanggal 15 dan 16 April ini. Pak Rizal Fadila dan kawan-kawan akan mendatangi Rektor UGM dan Joko Widodo. Kita tunggu kabar selanjutnya.